Jadi itu adalah salah satu rasis. Wah, kafe ya, kafe guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Time to coffee, kopi ya, kopi apa aja nih? Wah, $4, $3. Kampung ya. Jogja. Tania. Japanese. Lu nggak masuk ke dalam cafe. No pribumi. Anjing pribumi mau masuk ya. Kopi dan pohon pokoknya kan itu lah. Lah itu. Ya. How much that? Terus. Engkau bagaikan sinar pagi, terbit di langit yang mendung kelabu. Walau terselubung awan gelap di hati, cahaya kasih tetap bersinar. Cinta tak hanya kata manis, cinta hidup dalam nurani. Meski berbeda pandangan manusia, kita tetap setia menjaga rasa. Ku inginkan engkau percaya, walau banyak yang mencela, namun indahnya cinta kita yang rasa. Suatu hari nanti semua akan terbukti, langkah terbuka lebar kita arungi mimpi. Di sana terlihat bahagia bersama, debu jadi intan, kasih jadi mulia. Bukan janji kosong ku persembahkan, tapi keyakinan yang nyata. Walau cinta lautan membara, kan ku redam dengan jiwa.
keroncong. Oke guys, kafe era Korea. Waduh, kita akan masuk ya. Set. Helemaal niet, Malou, je bent toch niet bang voor tanden. Die We gaan aanpak. zingen van Krontje van mij, Oranje. Eventjes zo. Anders kunnen die leutjes zo niet zien. Oh, zeg. zo. Vertel eventjes, maar hou je vast naar kort. Eventjes iets over Krontje. Over Krontjong. Nou, de Krontjong die is afkomstig uit Togo. En mana Mr. Y? Het is overlopen door ons en dan... Mr. Y? Dat zo, die komen een andere keer Kom lang. op dan. En lang zingen. Ja, kom, dan gaan wij nu zingen. Krontje, kom maar, Jorande. Ertussendoor een Meneer? beetje meezingen, ja? Wah. Laju, laju, berau, laju. Kita berada di hotel guys. Jiwa manis sindung di Hidung, Sini. hidung, Ayo ke sini. Jadi ini hotel. lajunya ada senyum manis ke Surabaya. Buah duku, Ada apaan ini? duren, saya lak tunggu dari kemarin. What happened? What happened, Missy? Biar lupa kain dan lupa baju. Jiwa manis sindung di saya. Hidung, 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 hidung saya. Janganlah lupa senyum manis pada Sini, main saya. catur dulu. Main catur dulu, gak? Kapal udara, Catur. bangun mendusin, dengar suara. Een ular naga is een grote Wah, ini Jiwa manis sindung di saya. mesin ketik. hidung, 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 hidung saya. Mesin ketik zaman dulu guys. Aduh, inilah syuting filmnya ya. Film kedokteran zaman dulu. Waduh, ada dokternya. Dan kita turun kembali. Aduh, lanjut ya tut. Mijn ogen zien schat, mijn hart die verlaat. Jiwa manis sindung di saya. Hidung, 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 hidung saya. Het lekker kusje om mijn lieveling, Oké. om mijn zachte baan. Untuk piano, Ini mesin ketik ya. tabangan, Mesin ketik guys. Lesian, diambil Oh, masuk, guys. jangan. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun Sugeng Rau Ken kabari, apa kabar dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan saja dilancarkan rezeki. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh. Satu hati, satu jiwa, satu misteri ya. Siapa tahu jodoh kita adalah Sinyo dan Noni pemirsa. Waduh ya. Siapa tahu ya jodoh kita adalah juragan MBG pemirsa. Atau juragan Kopdes. Waduh. Oleh karena itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan saja yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Karena kalau sudah perang dunia ketiga ya, saudara yang selamat, saudara akan kembali ke zaman batu pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, apapun keinginan kita mudah-mudahan saja dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Bagi saudara yang bingung ingin mendapatkan jodoh, di manakah jodohku? Ya saudara jalan-jalanlah ke studio Alam Gamplong di daerah istimewa Yogyakarta. Insya Allah saudara akan mendapatkan noni-noni cantik atau sinyo-sinyo tampan pemirsa. Amin. Apapun latar belakang jodoh kita, yang penting minumannya adalah teh botol sosro. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan teri guys. Selamat pagi nak. Selamat pagi di studio Alam Gamplong daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, dalam perjalanan epik edisi Jogja Selawe, Jogja 25 atau dikenal dengan Jogja tahun 2025 yang kebetulan tayang tahun 2026 ketika Piala Dunia 2026 Pipa Argentina. Waduh. Dan juga ya video ini tayang pas
Eropa sedang dibakar neraka pemirsa. Waduh, panas-panasnya ya, hot-hotnya pemirsa, terpanggang pemirsa. Waduh, ini adalah fenomena alam yang luar biasa pemirsa. Ketika Eropa sedang dibakar panas, di Indonesia ya kebetulan memang sedang ngedit di atas Gunung Papandayan pemirsa. Waduh, sedang dingin-dinginnya pemirsa. Waduh, sedang waduh ya. Bahkan di puncaknya ada turun salju pemirsa ya. Hujan es dikit-dikit pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan saja apapun alamnya ya, mudah-mudahan adalah yang terbaik bagi kita dan kita selamat ya, tidak ada bencana alam. Waduh, jadi apapun suhu kita, yang penting minumannya adalah teh botol sosro. Oke pemirsa yang berbahagia, sekarang episode ke-25 ya. Waduh, Jogja Selawe, Jogja 25 tentang tahun 2025, episode Selawe ya, episode 25. Waduh, sudah 25 episode ya. Nah, bagi saudara yang baru datang di episode 25, mungkin saudara akan pusing 7 keliling dan penuh tanda tanya. Mengapa Mamang sudah ada di studio Alam Gamplong ya, bagaimana ceritanya? Ya saudara tonton episode-episode sebelumnya pemirsa. Ya kalau saudara nonton dari awal, saudara tidak pusing 7 keliling seperti Paman Gober yang memusingkan, yang memikirkan ya Selat Hormuz kapan untuk dibuka pemirsa. Waduh, membuka hati Selat Hormuz pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, bagi saudara yang baru datang ya tontonlah episode-episode sebelumnya. Memang sudah cantumkan di link deskripsi. Ya insya Allah kalau saudara menonton dari episode awal, saudara akan tahu gaya konten Mamang pemirsa. Yang penuh dengan kontroversi ya. Kalau saudara hanya menonton sekali akan pusing pemirsa. Waduh, nonton 2 kali insya Allah akan memahami. Oke pemirsa yang berbahagia, episode Selawe, Jogja Selawe, episode 25. Itu artinya memang sudah sampai di studio Alam Gamplong, 300 km dari kota Tasikmalaya, tempat tinggal Mamang di Provinsi Haji Udin. Provinsi Jawa Barat ya, yang kebetulan Provinsi Jawa Barat episode 25 sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Ai. Ya, insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, studio Alam Gamplong ini berada di daerah istimewa Yogyakarta, Tanah Sultan. Oleh karena itu memang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan kita semua, Sultan Mamang. Ya meskipun Mamang bukan orang Jogja, bagi Mamang beliau adalah Sultan kita semua. Mamang berdoa mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, episode 25 ini negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama koruptor. Waduh, ya insya Allah akan mendamaikan dunia juga. Karena episode ke-25 ini dunia kurang baik-baik saja. Waduh, Perang Dunia Ketiga merepet-repet pemirsa. Selat Hormuz masih ditutup dan dibuka. Kekering ditutup, ke anjen dibuka, tutup buka. Paman Gober pusing 7 keliling. Waduh. Apalagi setan Yahu ya, kembang kempis menuju kepunahan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, mudah-mudahan dunia kembali damai, kembali tentram, kembali sejahtera, dan insya Allah dengan kepemimpinan beliau dunia kembali damai dan negeri kita akan damai juga ya, amin. Dan insya Allah juga dengan peristiwa yang terjadi di dunia ini, itu pertanda bahwa Palestina akan segera merdeka, terbebas dari hama-hama Israel ya. Palestina akan kembali merdeka, sejahtera, tentram, adil, dan juga makmur ya, seperti zaman dahulu kala sebelum berdirinya Israel. Memang sebagai bangsa Indonesia mendoakan mudah-mudahan Palestina kembali merdeka. Free Palestine, merdeka Palestina, amin. Oke guys, episode 25 memang sudah berada di cafe. Waduh, cafe ya, cafe coffee. Dimana ketika akan masuk ke cafe ini ya, ada tulisan Verboden Voorhouden en Inlander. Waduh, Verboden Voorhouden en Inlander ya. Dilarang masuk
anjing dan koruptor pemirsa. Waduh. Ya, dilarang masuk anjing dan pribumi pemirsa. Waduh. Siapa nih pribumi? Ya, pribumi kita bangsa Indonesia pemirsa. Waduh, itu adalah tulisan era-era kolonial Belanda. Dan untungnya KP ini adalah salah satu studio untuk film-film bergenre era-era kolonial. Dan kebetulan ya KP ini digunakan juga film-film era kolonial seperti Bumi dan Manusia. Ya pada masa era kolonial ya, jangankan sekelas sultan ya yang kaya raya ya, sultan kaya raya, kalau beliau ini pribumi ya dilarang masuk pemirsa, bahkan setara dengan anjing. Waduh, apalagi rakyat jelata pribumi lagi. Waduh, sebenarnya memang sudah bahas di episode kemarin ya tentang diskriminasinya era-era kolonial. Siapa bilang dijajah oleh Belanda itu enak pemirsa? Dijajah oleh Belanda itu tidak enak pemirsa. Sekaya-kayanya saudara, kalau saudara ini pribumi, ada tempat-tempat yang dilarang dimasuki pemirsa. Bahkan saudara setara dengan anjing. Waduh. Nah, gara-gara Belanda itulah maka nama baik anjing tercemar sampai hari ini, yang selalu digunakan oleh kita sebagai umpatan. Waduh, ya umpatan-umpatan marah-marah pemirsa. Waduh, goblok lu, anjing lu. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara yang baru datang di episode 25 ya akan bertanya, benar nggak dulu kita setara dengan anjing? Ya sebenarnya memang sudah bahas ya, tonton episode kemarin, ada di link deskripsi pemirsa. Waduh, episode ke-24. Nah, di KP ini ya adalah studionya Hanung Bramantyo untuk film-film bergenre kolonial seperti Bumi Manusia dan juga film Ainun Habibie pemirsa. Di mana salah satu adegan Ainun Habibie, Rudy ketika menghitung makanan yang dipesan oleh senior-seniornya dalam adu pertandingan. Waduh. Di mana kalau Bung Rudy ya berhasil menghitung makanan, tak ada menu yang berkurang, maka Bung Rudy mendapatkan MBG selama seminggu gratis pemirsa. Waduh, Rudy ini adalah nama kecilnya Burhanuddin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga pemirsa, dalam filmnya Ainun Habibie. Ternyata menceritakan di Jerman pemirsa, settingnya Jerman, tapi syutingnya ya di sini, di studio Alam Gamplong ya di gedung ini pemirsa, di salah satu sudut gedung ini. Waduh. Ketika lebih dalam lagi dari sudut gedung ini, kita akan melewati banyak tempat-tempat. Ternyata beda film lagi pemirsa. Biasanya film-film yang mengandung horor, ada juga film kolonial dan sebagainya ya. Ya saudara kalau penasaran searching aja lah di Google atau datang ke sini ya. Memang tak sempat membacanya. Tapi yang memang kenang adalah ada dua film terkenal di sini, Bumi Manusia dan Ainun Habibie. Di film Ainun Habibie ketiga, di mana Mbak Ainun ini kuliah kedokteran, waduh, dengan seperangkat alat dokternya, waduh, dan juga gedung-gedung era kolonialnya. Ternyata disinilah syutingnya pemirsa. Waduh, di salah satu sudut di belakang KP-nya Bumi Manusia. Jadi ini menyambung ya dari satu sudut, satu angle ke angle lain pemirsa, satu film ke film lain pemirsa. Waduh, ternyata studionya emang segini, tapi ini berguna untuk berbagai film pemirsa. Waduh, angle-angle film, terutama film-film era-era zaman dulu pemirsa, zaman kolonial, zaman tahun 50-an, zaman Mbak Ainun ketika masih sekolah kedokteran, dan zaman-zaman dulu pemirsa. Waduh, salah satu sudutnya ada ketikan pemirsa. Waduh, mesin tik era jadul pemirsa. Tik 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 tik. Nah, mesin tik ini adalah komputernya zaman dulu pemirsa. Tahun 1930-an mesin tik adalah salah satu era yang sangat berharga untuk menulis tulisan. Ya, tulisan zaman dulu ini tulisan yang sangat berharga. Bahkan ada tulisan yang terkenal sampai hari ini. Tulisan ini membuat penjajah tersinggung pemirsa. Ya, salah satu tulisan yang membuat Belanda ya, londo-londo ya sakit hati pemirsa dan marah-marah. Waduh, bahkan orang yang menulisnya pun ya dibuang pemirsa ke Pulau Bangka dan ke Belanda. Nah, tulisan ini ditulis oleh seorang pemuda berusia 24 tahun.
yang kelak dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa tuh? Beliau adalah Suwardi Suryaningrat, pemirsa, atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, dengan tulisannya Als ik in Nederlands was. Waduh, apa nih? Als ik in Nederlands was. Artinya, seandainya saya jadi orang Belanda. Seandainya memang jadi orang Belanda mau ngapain nih? Tapi dengan tulisan seperti itu dimuat di koran The Express, Belanda marah-marah, pemirsa. Waduh, bikin marah Belanda, bikin panas Belanda. Karena tulisan itu menodai bangsa Belanda yang hendak merayakan kemerdekaannya 100 tahun. Waduh, kemerdekaan Belanda 100 tahun. Ya, tepatnya tahun 1113, pemirsa. Yang menjadi pertanyaan ya, Belanda saja menjajah kita. Ternyata Belanda merayakan kemerdekaan. Itu artinya Belanda kan pernah dijajah, pemirsa. Waduh, ternyata negeri yang pernah menjajah Indonesia alias Belanda pernah dijajah oleh bangsa lain. Dan Belanda pun tak ingin dijajah, pemirsa. Waduh, dan konyolnya ketika merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda, Belanda menggalang dana, waduh, untuk merayakan kemerdekaan 100 tahunnya di negeri jajahannya Indonesia. Ya, semua bangsa Indonesia pribumi harus menyumbangkan dana, pemirsa. Waduh, kencreng, pemirsa. Waduh. Waduh, kira-kira kalau saudara menjadi bangsa Indonesia harus merayakan kemerdekaan penjajah, saudara akan merasakan bagaimana? Ya, perih, pemirsa. Waduh. Mungkin saudara juga akan bertanya, Belanda saja merayakan kemerdekaan 100 tahun ya. Berarti Belanda pernah dijajah. Kira-kira bangsa mana yang pernah menjajah Belanda? Oke, pemirsa yang berbahagia, memang akan sedikit cerita ya tentang tulisan Ki Hajar Dewantara ini yang melukai Belanda ketika merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Dan kira-kira bangsa mana yang pernah menjajah Belanda? Ternyata ada beberapa bangsa yang pernah menjajah Belanda, dan Belanda pun tak ingin dijajah oleh orang lain. Meskipun Belanda menjajah kita, pemirsa. Waduh. Ya, sekejam-kejamnya preman tak mau ya dihantam oleh preman lain, pemirsa. Waduh, tak ingin dijajah oleh orang lain, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, memakan sedikit cerita tentang tulisan Ki Hajar Dewantara dan juga penjajahan yang pernah menjajah Belanda. Waduh. Nah, bagi saudara yang penasaran, silakan tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan saja bermanfaat bagi anak cucu kita. Waduh. Dan bagi menonton yang sampai tamat, Mama akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang miliarder, orang tersukses di negeri ini. Mamang hanya berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Siapa tahu salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini, meneruskan kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, ya simple, skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana sosial, dana BOS, dana LVDP, apalagi minta ke Mamang. Mamang aja kan belum jadi presiden ya. Mamang aja kan mencari wifi gratis untuk mengupload episode ke-25 ini. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, ya skip aja lah. Simple dengan Mamang. Dan Mamang pun sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Apabila ada yang kurang, apabila ada yang ingin menambahkan, apabila saudara ingin berpendapat, silakan berpendapat di kolom komentar. Asalkan komentar saudara tidak berbau-bau Mossad, tidak berbau-bau The Pide et Impera, dan tidak berbau-bau Abu Randa yang suka menggonggong ya. Karena di sini ya anjing dan koruptor, anjing dan bikin keonaran dilarang masuk, pemirsa ya, di channel Mamang. Dilansir dari tirto.id dengan judul artikel Andai Ki Hajar Seorang Belanda, Sejarah Radikal Begawan Pendidikan, ditulis oleh Iswara N. Raditya, edisi 25 April 2019. Ada suatu masa di mana Ki Hajar Dewantara pernah sangat garang. Ia keluar masuk penjara, dikejar-kejar aparat, juga dibuang ke negeri orang.
Waduh. Nah, bagi saudara yang belum mengenal Ki Hajar Dewantara, beliau ini adalah pahlawan nasional, Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, dikenal juga dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir tanggal 2 Mei 1889 dan wafat 26 April 1959. Nah, beliau ini dikenal juga sebagai nama Ki Hajar Dewantara. Ya, sebagai aktivis Revolusi Nasional Indonesia, guru kolumnis dan politisi, bahkan Bapak Pendidikan Indonesia. Karena beliau ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan pertama Indonesia bernama Perguruan Taman Siswa. Di mana lembaga ini memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai atau bangsawan, ya, sinyo, noni, maupun orang-orang Belanda. Waduh, ternyata zaman Belanda tidak semua orang bisa mendapatkan akses pendidikan. Nah, beliau ini mendirikan lembaga supaya seluruh bangsa Indonesia bisa bersekolah, pemirsa, mempunyai ilmu dan berdidik, mempunyai pendidikan. Waduh, kalau mempunyai pendidikan bukan gelar saja yang didapat, tetapi ilmu. Nah, ilmu itulah pondasi untuk kemerdekaan Indonesia, pondasi untuk membangun bangsa. Oleh karena itu beliau dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia. Bahkan tanggal lahir beliau tanggal 2 Mei 1889 dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Jadi Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei mengacu pada lahirnya Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta, ya, keturunan dari Pura Pakualam Yogyakarta. Waduh, jadi Yogyakarta ini ada dua keraton, ya, Keraton Yogyakarta dan Keraton Pakualam. Ya, beliau ini adalah keturunan dari Adipati Pakualam yang ketiga, pemirsa. Mungkin hari ini beliau ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional. Dalam sepak terjangnya, beliau ini pernah garang, waduh, pernah mengkritik Belanda, waduh, bahkan sampai Belanda pun panas dingin, pemirsa, tersinggung, pemirsa, waduh. Nah, tulisan Ki Hajar Dewantara ini, ya, sangat tajam, pemirsa. Ya, lebih tajam dari demonstran, pemirsa. Waduh, saking tajamnya Belanda pun ngamuk, pemirsa. Jadi hebatnya zaman dahulu, ya, untuk mengkritik penjajah tidak menggunakan demonstran yang berjilid-jilid, pemirsa, atau membakar ban di atas jembatan, pemirsa. Waduh, mengganggu orang lewat, pemirsa. Waduh, cukup dengan suatu artikel tulisan, pemirsa, yang ditulis tangan dan diketik, ya, disebarkan lewat media bernama Koran The Express, ya. Belanda pun tersinggung, pemirsa. Waduh, saking tersinggungnya Belanda pun marah, pemirsa. Waduh, overdose, waduh, anjing lu, waduh. Surat kabar The Express milik Indispartit memuat catatan panjang yang isinya membuat pemerintah kolonial naik darah. Waduh, tensinya naik. Waduh, judulnya adalah Als ik en Nederlands was, atau dalam bahasa Indonesianya, seandainya aku seorang Belanda, ya, andaikan aku wong Belanda, ya, aku wong Londo, andaikan Mamang jadi orang Belanda, kira-kira Mamang mau ngapain nih? Begitulah judul tulisan atas nama Suwardi Suryaningrat yang terpampang pada edisi 13 Juli 1913 di surat kabar The Express milik Indispartit. Waduh, dalam rangkaian kalimat dengan selipan bergaya satir. Satir ini kritikan. Bapak Suwardi dengan tajam menyindir kehendak pemerintah kolonial yang ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Waduh, jadi Belanda pun pernah dijajah. Salah satu penjajah Belanda yang menjajah Belanda adalah Prancis, pemirsa. Dan ini akan dirayakan secara besar-besaran, megah, waduh, secara spektakuler, ya,
di Hindia Belanda alias Indonesia yang statusnya saat itu dijajah oleh Belanda. Waduh, jadi Belanda ini akan merayakan kemerdekaan Belanda di tanah jajahannya pemirsa. Kira-kira orang yang sedang dijajah gimana rasanya nih? Waduh. Nah, itulah yang dikritik oleh Bapak Suwardi Suryaningrat ini alias Ki Hajar Dewantara. Kritikan Pak Ki Hajar Dewantara terhadap Belanda sama halnya dengan kritikan ketika mantan menikah dengan resepsinya di depan halaman rumah kita pemirsa. Waduh. Ditambah lagi mantannya minta sumbangan kepada kita lagi. Waduh, lurus tunyung ya. Yang menjadi persoalan untuk membiayai gegap gempitanya perayaan itu, aparat kolonial berniat menarik uang sumbangan kepada seluruh warga Hindia Belanda termasuk inlander. Waduh, siapa tuh inlander? Pribumi pemirsa. Tak tanggung-tanggung baik itu pribumi bangsawan maupun pribumi orang rakyat jelata. Waduh, termasuk orang-orang yang saat itu sebagai dalam istilah Tirto.id Tirto Adi Suryo sebagai bangsa yang terperintah. Waduh, bangsa yang diperintahkan oleh bangsa Belanda pemirsa, yaitu bangsa Indonesia. Bagaimana ceritanya kaum yang terbelenggu kedaulatannya disuruh menanggung pembiayaan pesta pora bagi mereka yang menjajah? Inilah yang menjadi titik kritik Bapak Suwardi Suryaningrat melalui tulisannya. Kelak orang ini dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Waduh, gara-gara tulisan itulah jadi namanya Ki Hajar Dewantara. Betapa menyenangkan, betapa nikmatnya bila dapat memperingati suatu peristiwa nasional yang begitu besar artinya. Saya ingin sekali menjadi orang Belanda, walaupun hanya untuk sementara saja. Kita sekarang bersuka cita oleh karena 100 tahun yang lalu kami terlepas dari jajahan kekuasaan asing. Dan kesemuanya itu akan dilakukan di hadapan mata mereka yang hingga sekarang masih tetap dijajah oleh kami. Nah, itulah ya tulisan dalam artikelnya Als ik en Nederland was ya dalam bahasa Belanda. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, seandainya saya menjadi orang Belanda ya, andaikan aku menjadi wong Londo pemirsa. Waduh, karya Suwardi Suryaningrat. Yang tulisan aslinya panjang pemirsa. Ini hanya kutipannya saja pemirsa. Waduh. Dimulai dengan gaya sindiran di permulaan, berlanjut dengan kata-kata yang lebih menikam, lalu dipungkasi dengan kecaman tajam. Sungguh, seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah. Berikan dahulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaan, baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri. Pro dan kontra segera terjadi ya setelah tulisan itu dimuat dalam koran The Express dengan menggunakan bahasa Belanda, dibaca oleh semua orang di Hindia Belanda sampai terdengar ke negeri Belanda. Waduh, di mana tulisan itu dibuat oleh Bapak Suwardi Suryaningrat. Orang-orang pemerintahan dan pendukungnya tentu saja meradang, tapi tidak bagi mereka yang menyimpan kegeraman yang sama seperti yang dirasakan Bapak Suwardi. Nah, gara-gara tulisan Pak Suwardi inilah maka muncullah yang dikenal dengan buzzer pemirsa. Waduh. Kalau zaman sekarang buzzer itu ya komentar-komentar di kolom komentar pemirsa, di mana videonya kontroversi. Waduh. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, zaman dulu juga sama ya, pro dan kontra. Waduh. Di koran The Express setelah dimuat beberapa hari kemudian banyak surat-surat yang masuk ke redaksi koran The Express ya. Dan sebagian ditulis ya, dimuat juga oleh koran The Express. Tulisannya tentang pro dan kontra terhadap tulisan Suwardi Suryaningrat ini. Jadi Mas Ki Hajar Dewantara ini atau Mas Suwardi Suryaningrat ini adalah orang pertama
yang membuat konten ya, yang mengkritik tajam penjajah ya. Lalu muncul pro dan kontra ya. Pro dan kontra itu kritiknya tajam-tajam pemirsa. Waduh, ya mirip-mirip dengan buzzer sekarang. Cuman yang bedanya mereka ini membuat surat, mengirim surat ke koran The Express. Beberapa hari kemudian atau edisi berikutnya dimuat di koran The Express ya. Tulisan pro dan kontra, waduh, dari netizen pemirsa, waduh, netizen The Express ya, tentang tulisan Suwardi Suryaningrat ini. Yang pro dan kontra itu ya banyak di kalangan. Ada yang pro dari kalangan Belanda, ya, ada yang pro dari kalangan pribumi juga, ada yang kontra dari kalangan Belanda ya, ada yang kontra juga dari kalangan pribumi. Jadi yang pro dan kontra ini ya campur pemirsa. Ada bangsa Belanda yang pro dan kontra, ada bangsa pribumi juga yang pro dan kontra pemirsa. Jadi jangan dikira yang pro itu pasti orang Belanda ya, yang kontra pasti orang pribumi. Ternyata tidak pemirsa. Pro dan kontra ini campur pemirsa. Sesuai dengan surat-surat yang dikirim oleh netizen pro dan kontra ke koran The Express pemirsa. Waduh. Meskipun lugas, tegas. Waduh. Pak Suwardi tidak membabi buta dalam melakukan serangan ya, meskipun lewat tulisan. Als ek en Nederland was, membuktikan bahwa ia adalah seorang pemberani yang tangkas dalam menulis. Boleh jadi ia memang radikal, kendati tidak melulu harus brutal. Waduh, tidak ada kata-kata kotor pemirsa, meskipun mengkritik dalam tulisan ya. Salah satu kata kotor misalkan anjing lu, goblok lu, waduh. Kata-katanya halus tapi tajam pemirsa. Waduh. Lewat tulisan itulah ya Mas Suwardi menampar Belanda, tapi bukan dengan sikap kasar. Ia tidak memaki, melainkan memberi kata-kata yang tepat, jitu serta indah susunannya. Ada humor, ada sinis, ada ironi, bercampur aduk, ejekan pedas yang jelas ditujukan kepada bangsa penjajah. Nah, itulah Pak Suwardi, Mas Suwardi Suryaningrat, atau kita kenal Ki Hajar Dewantara ya. Cirining salah satu contoh orang yang berpendidikan pemirsa. Ciri-ciri orang yang berpendidikan akan terlihat dari tingkah laku, pola, kata-kata, bahkan tulisannya pemirsa. Semarah-marahnya orang berpendidikan, tidak ada kata-kata yang kasar pemirsa. Waduh, meskipun tulisannya tajam ya, halus-halus tajam pemirsa. Waduh, halus-halus bermakna pemirsa ya. Tulisannya tersusun rapi ya, indah, ada humornya, ada sinisnya, ada ironi, bercampur aduk, ejekannya pedas, waduh, dan juga maknanya sangat dalam pemirsa. Hanya beberapa kalimat, seandainya aku menjadi orang Belanda, waduh, apa yang akan lakukan? Memang pun kepikiran ya, seandainya saya menjadi orang koruptor. Kira-kira apa tuh reaksi netizen dan juga para koruptor pemirsa. Tulisan Mas Suwardi tidak hanya sekedar nyir-nyir atau berisi kecaman belaka tanpa solusi. Di dalam tulisannya terkandung pandangan dan upaya penyadaran yang bisa direnungkan baik oleh pihak kolonial beserta kaum pendukungnya, juga oleh masyarakat Hindia yang masih terjajah. Di tahun 1113, Mas Suwardi sudah membuka kesadaran tentang cita-cita kemerdekaan. Sesuatu yang baru akan terwujud lebih dari 3 dekade kemudian. Mas Suwardi juga mendapatkan julukan ya, pribumi yang bernyali tinggi. Waduh, tidak banyak inlander. Nah, inlander ini istilah lainnya pribumi pemirsa. Pada zaman Belanda ya, Holden and Inlander ya, anjing dan pribumi. Waduh, Bang sudah bahas episode kemarin ya. Istilah saat itu untuk menyebut golongan yang dijajah oleh Belanda alias orang Indonesia. Yang seberani Mas Suwardi pada masa-masa itu tidak banyak. Apalagi mereka yang berasal dari ya habitat yang sama dengannya, yaitu Ningrat Jawa atau orang-orang Budi Utomo. Pilihan judul yang dipakai yakni Als ik
and Netherlands was. Atau seandainya saya seorang Belanda. Mas Suwardi menulis sendiri, ya meskipun sendiri, sudah menunjukkan radikalisme Suwardi. Ya. Hal seperti itu mustahil diungkapkan terang-terangan, bahkan tidak dimungkinkan meskipun baru dalam pikiran seorang inlander. Menurut Takashi Shiraishi dalam bukunya Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 sampai 1926. Mas Suwardi dengan sadar telah menempatkan tata kolonial dalam upaya progresif dan revolusioner demi terjadinya perubahan yang radikal dan cepat. Bagi pemerintah kolonial, pemikiran seperti itu jelas sangat laten dan berbahaya jika dibiarkan. Waduh. Akhirnya pihak berwenang Hindia Belanda ya memandang masalah itu dengan serius. Sebuah tulisan yang membuat geger satu benua pemirsa, satu dunia. Waduh. Bahkan Raad van Indi ya, yaitu Dewan Hindia Belanda sampai menggelar rapat khusus untuk menentukan enaknya diapain nih si inlander ini. Enaknya diapain nih si Mas Suwardi ini. Aduh. Karena beliau ini telah lancang ya, seorang inlander yang lancang pemirsa. Ingatlah ya, Mas Suwardi ini adalah keturunan dari Paku Alam. Beliau ini adalah bangsawan priai. Ya, beliau ini punya pendidikan. Waduh, pendidikannya tinggi ya. Ya mungkin orangnya kaya raya pemirsa. Namun statusnya sekaya-kayanya zaman Belanda, statusnya adalah inlander pemirsa. Apaan tuh inlander? Pribumi pemirsa, setara dengan anjing pemirsa. Waduh, bahkan dalam status golongan Belanda ya. Golongan yang pertama adalah orang Eropa, orang Belanda asli. Waduh. Golongan yang kedua adalah Timur Jauh, yaitu keturunan Tionghoa, India dan Arab. Sedangkan golongan ketiga yang paling rendah adalah pribumi alias inlander. Nah, inlander dan pribumi ini istilah lain dari bangsa Indonesia. Bahkan dalam berbagai tulisan ya, plakat di berbagai tempat ada tulisan pribumi dan anjing dilarang masuk ya. Verboden for Holden and Inlander. Waduh. Artinya anjing dan pribumi dilarang masuk. Waduh. Yang membuktikan bahwa pribumi ini setara dengan anjing pemirsa. Dengan tulisannya Mas Suwardi ini ya, Belanda menganggap ada inlander yang lancang pemirsa, pribumi yang lancang ya, anjing yang lancang terhadap tuannya pemirsa, dan harus diberantas. Bahkan dalam Dewan Hindia Belanda membahas bagaimana caranya nih, mau diapain nih si inlander ini, dihukum gantung kah, diusir kah, dibenamkan kah, waduh. Atau dicabut BLT-nya kah, waduh, atau dibebaskan kanu laut pemirsa, waduh. Ternyata bukan Mas Suwardi saja yang disasar oleh pihak Belanda. Ada juga indikasi terlibat aksi yang kurang ajar, sekurang ajarnya inlandernya Mas Suwardi terhadap Belanda, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Waduh, Cipto Mangunkusumo adalah tokoh nasional pemirsa, pahlawan nasional juga. Waduh, yang sama halnya mengkritik pemerintahan Hindia Belanda. Begitu juga dengan Douwes Dekker. Nah, Douwes Dekker ini konon katanya adalah keturunan Sinyo alias satu darah dengan Belanda ya, dan pihak ibunya atau dari satu sisinya adalah pribumi alias Indo pemirsa. Sama-sama mengkritik juga, dengan nama penanya dalam Max Havelaar pemirsa, Mutatuli pemirsa. Waduh. Ketiga orang ini dikenal dengan tiga serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara atau Mas Suwardi Suryaningrat, lalu Cipto Mangunkusumo dan Edward Douwes Dekker. Nah, ketiganya mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan Indis Party pemirsa. Nah, organisasi inilah yang disorot oleh Belanda gara-gara Mas Suwardi Suryaningrat menulis mengkritik ya kepada pemerintah Hindia Belanda. Tanggal 18 Agustus 1913, seperti yang dicatat oleh Ahmad Adam dalam bukunya Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Indonesia tahun 2003, mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk tiga serangkai itu. Mereka akan dihukum buang
dan keputusan finalnya mereka diasingkan ke Belanda. Waduh. Konon katanya ketiganya itu akan dibuang ke 3 tempat yang berbeda. Ki Hajar Dewantara akan dibuang ke Pulau Bangka. Lalu Cipto Mangunkusumo akan dibuang ke daerah Maluku. Lalu yang ketiga adalah Edward Westdekker akan dibuang ke Pulau Timor. Namun ketiga-tiganya akhirnya dibuang ke negeri Belanda, pemirsa. Waduh. Mas Suhardi Suryaningrat akhirnya dibuang ke negeri Belanda, ya, baru kembali ke Indonesia tanggal 6 September 1919. Jadi artinya dibuangnya selama 6 tahun, pemirsa. Setelah menjalani masa pembuangan selama 6 tahun, ya, tiba di tanah air. Apakah Mas Suhardi menciut? Oh, tentu tidak, pemirsa. Waduh, semakin berkobar, pemirsa, semakin ya semangat untuk berjuang, pemirsa, baik itu dalam tulisan, organisasi, dan juga perjuangan lain. Salah satunya adalah mendirikan taman siswa, mendirikan lembaga pendidikan. Kenapa Belanda begitu tersinggung ketika Mas Suhardi Suryaningrat menulis artikel tersebut? Ternyata karena Belanda pun pernah merasakan dijajah oleh bangsa lain. Belanda pun merasakan penderitaan oleh bangsa lain, ya. Tak tanggung-tanggung ada 3 bangsa yang tercatat, ya. 2 bangsa sebelum tulisan tahun 1913 yang ditulis oleh Mas Suhardi Suryaningrat, dan 1 bangsa lagi di era Perang Dunia Kedua. Waduh, ketiga-tiganya membuat Belanda sama menderitanya dengan bangsa Indonesia yang dijajah Belanda. Sebenarnya Mamang sudah bahas ya tentang sejarah Belanda, pemirsa. Waduh, ya scroll aja lah. Secara singkatnya, Belanda pernah dijajah oleh 3 bangsa. Yang pertama adalah Spanyol, yang kedua adalah Perancis, dan yang ketiga adalah Jerman. Spanyol menguasai wilayah ini pada abad ke-16. Waduh. Jadi awalnya Belanda ini terpecah belah, pemirsa, ya, banyak provinsi, suku-suku, waduh, atau kadipaten-kadipaten yang dipimpin oleh adipati, ya, yang terpisah antara satu dengan yang lain, pemirsa. Lalu mereka itu disatukan di bawah kendali Spanyol, pemirsa, berabad-abad. Waduh. Spanyol, ya, pernah menjajah Belanda abad ke-16 ketika Belanda masih di bawah pemerintahan Habsburg dari Spanyol. Maka terjadilah perang kemerdekaan Belanda. Berapa tahun tuh? 80 tahun, pemirsa. Ya, kita aja perang dengan Belanda, perang kemerdekaan dengan Belanda cuma 4 tahun, dari tahun 45 sampai tahun 1149. Tapi kalau Belanda, ya, ingin merdeka dari Spanyol itu perang 80 tahun, pemirsa. Jadi Belanda ini perang 80 tahun dari tahun 1568 sampai 1648. Waduh, di mana 17 provinsi di wilayah negara Belanda, ya. Jadi dulu Belanda itu terpecah-pecah menjadi 17, ya, termasuk Belgia dan Luxembourg, itu bagian dari Belanda. Menghadapi kekuasaan Raja Spanyol. Waduh, terjadilah perang 80 tahun. Jadi usai perang 80 tahun, ya, Belanda datang ke Nusantara. Akhirnya Belanda pun menjajah Nusantara, pemirsa. Waduh. Jadi Belanda usai terbebas dari penjajahan, ya, akhirnya Belanda pun menjajah Indonesia, pemirsa, lewat perusahaan dagangnya POC. Waduh. Awal abad ke-19 terjadi perang Napoleon. Kaisar Napoleon dari Prancis menyerbu daratan Eropa. Banyak kerajaan-kerajaan atau negara-negara di Eropa ditaklukkan oleh Kaisar Prancis tersebut. Salah satunya adalah Belanda. Belanda dikuasai Prancis di bawah Napoleon Bonaparte, Kekaisaran Prancis, tahun 1795 hingga 1813. Napoleon menjadikan Belanda sebagai negara boneka, lalu mendirikan Republik Batak, dan kemudian, ya, mengangkat adiknya Louis Napoleon, ya, atau Louis Napoleon sebagai Raja Belanda pada tahun 1806. Yang saat itu Belanda pun sedang menjajah Indonesia. Namun tak sadar Indonesia yang sedang dijajah Belanda, Belanda dikuasai oleh Prancis. Jadi otomatis kita pun pernah dijajah oleh Prancis, pemirsa.
Salah satu gubernur jenderal dari Prancis yang dikirim ke tanah Jawa, ke Indonesia adalah Herman Willem Daendels ya. Salah satu kebijakan Herman Willem Daendels adalah membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan, jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Waduh, siapa sangka Herman Willem Daendels ini adalah kepanjangan dari Kaisar Napoleon, di mana Belanda saat itu dikuasai, dijajah oleh Kaisar Napoleon dari Prancis. Karena Napoleon Bonaparte kalah perang dengan Inggris dan sekutu-sekutunya di Eropa, maka Napoleon pun ditangkap oleh tentara Inggris, dibuang ke San Helena. Waduh, Belanda akhirnya merdeka dari pendudukan Prancis pada musim gugur tahun 1813 setelah kekalahan Napoleon Bonaparte dalam pertempuran Leipzig. Proklamasi kemerdekaan Belanda dideklarasikan pada tanggal 20 November 1813 yang menandai kembalinya dinasti Orange di bawah kepemimpinan Pangeran William Frederik ya, di mana Belanda terbebas dari penjajahan Perancis. Nah, tanggal 20 November 1813 sebagai hari kemerdekaan Belanda, pemirsa. Tahun 1913 atau 100 tahun dari kemerdekaan Belanda terlepas dari Prancis akan mengadakan pesta besar di Hindia Belanda yang menjadikan kritikan dari Mas Suwardi Suryaningrat, pemirsa. Waduh, ya 100 tahun Belanda merdeka dari Prancis. Bagaimana rasanya orang-orang Belanda ketika dijajah Prancis? Ya tentu tidak menyenangkan, pemirsa. Waduh, sama halnya kita dijajah oleh Belanda. 40 tahun setelah tulisan Mas Suwardi Suryaningrat, Belanda pun kembali dijajah, pemirsa, oleh negara tetangganya yang dikenal dengan Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Jerman saat itu dipimpin oleh Nazi, ya, Partai Nazi, pimpinan Adolf Hitler, menginvasi Belanda pada tanggal 10 Mei 1940 ya. Walaupun bersikap netral, Belanda takluk dalam 5 hari menyusul pemboman Rotterdam. Pemerintah dan Ratu Helmina mengungsi ke London, sedangkan penduduknya mengalami ya kesengsaraan ketika dijajah oleh Jerman Nazi, terutama bagi kaum Yahudi, pemirsa. Waduh. Kisah yang terkenalnya adalah kisah tulisan Anne Frank. Waduh, memang sudah bahas tentang Anne Frank ya. Salah satu keturunan Yahudi yang ngumpet ya, di mana ketika Belanda dikuasai oleh Jerman, orang Yahudi itu dikejar-kejar oleh polisi-polisi Belanda, pemirsa, yang di bawah Jerman. Jadi kesengsaraan orang Belanda ketika dijajah Jerman. Jadi kesimpulannya Belanda pun tak ingin dijajah ya. Meskipun Belanda menjajah kita, pemirsa. Jadi Belanda pun pernah dijajah oleh Spanyol, Prancis, dan terakhir Jerman, pemirsa. Bagaimana rasanya ketika Belanda dijajah? Ya sama halnya, nelangsanya, ripuhnya ya, seperti kita dijajah oleh Belanda, pemirsa. Ada diskriminasi, ada pembantaian, waduh, ada kepedihan, ya, kesengsaraan, dan hal-hal yang buruk, pemirsa, ketika dijajah. Waduh. Sebenarnya hanya ada satu yang diinginkan oleh Mas Suwardi Suryaningrat ya. Jikalau Belanda ingin merayakan kemerdekaan dari penjajah, maka jangan membebankan kepada rakyat pribumi yang sudah sengsara harus membayar sumbangan, pemirsa. Ya, yang ketika itu rakyat pribumi yang sedang dijajah ya harus membayar sumbangan, harus bertepuk tangan, harus gembira ketika penjajahnya merayakan kemerdekaan. Dan yang kedua ya, kalau Belanda itu anti penjajahan, seharusnya Belanda memerdekakan kaum pribumi. Waduh. Alangkah malunya Belanda jikalau Belanda merayakan kemerdekaan, merayakan anti penjajahan, sedangkan Belanda sendiri menjajah bangsa lain ya, menghisap darah keringat bangsa lain, pemirsa, untuk merayakan kemerdekaannya.
Wilujeng siang bersama Raden Asep Kusumadinata. Bukan raja-raja, tapi ada sedikit hal-hal misteri. Ada misteri apakah di sini? Guys, Raden Cokro mau masuk, guys. Wah. Wah, pisang, guys. Rey, Rey. Kita main catur di sini.